Dorong, lebih kuat. Bayinya mau keluar? Dorong. Maaf, Melati. Itu adalah bayi lahir mati. Tapi aku bisa merasakannya, bergerak di dalam diriku. Bagaimana mungkin dia hilang? Itu hanya imajinasimu saja, Melody. Bayinya sudah tiada. Aku turut berduka cita atas kehilanganmu. Oh tidak, awal yang buruk lagi. Ibuku yang ceroboh tidak tahu kalau aku ditukar oleh sahabatnya yang jahat. Dia pikir aku benar-benar mati. Nanti saat ayah datang ke sini dan tidak menemukan kami, aku akan dapat masalah besar lagi. Suara apa itu? Kurasa aku mendengar. Suara bayiku. Melody, kamu hanya diliputi kesedihan. Kamu mendengar hal-hal yang tidak ada. Yang dipegang perawat itu hanya plasenta. Itu harus dibuang. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan setelah aku lahir aku akan dibuang lagi? Di kehidupan sebelumnya, ibuku yang ceroboh percaya pada kebohongan sahabatnya yang jahat, dan aku hampir diculik oleh pedagang manusia. Sekarang aku terlahir kembali, aku harus mengalaminya lagi? Berikan padaku. TAPI. Itu benar-benar hanya plasenta. Berikan padaku sekarang. Atau aku akan telepon polisi. Sarian. Apa yang terjadi? Ibuku yang ceroboh ini ternyata tahu aku di sini? Ya, kali ini aku tidak akan dibuang. Sebentar lagi ayah akan datang mencari kami. Ibuku yang ceroboh masih belum tahu kalau ayah adalah pria paling berkuasa di ibu kota, Andi Wijaya. Cuma yang ini, ibu nggak tahu. Ayah orang penting di ibu kota. Teman buruknya itu tahu persis soal itu dan berusaha mati-matian buat ngehentiin ayah nemuin kita. APA. Ayahnya sebenarnya Andy. Itu kecelakaan. Aku sama orang asing. Dan kita tidur bareng. Aku dijebak semalam. Makasih udah nyelamatin aku. Kalau kamu butuh apa-apa, aku bakal ada. Cuma aku emang subur banget. Dan sekali itu langsung berhasil. Aku hamil. Tapi aku nggak nyangka. Ayahnya Andi. Sayang, Mama bakal selalu lindungin kamu. Ratna, bukannya kamu sahabat aku? Kenapa kamu kirim anak aku pergi? Oh, Melody, aku ngelakuin ini buat kebaikan kamu. Kamu punya anak di luar nikah. Kamu ngasuh anak sendirian. Anak ini bakal nahan-nahan kamu. Omong kosong. Dia dari dulu udah tahu aku anaknya ayah. Dia cuma nggak mau kita dibawa balik buat hidup enak sama keluarga Wijaya. Kasih tahu aku yang benar. Apa kamu tahu siapa ayahnya? Aku. Gimana aku tahu siapa ayahnya? Siapa yang kamu tidurin? Kamu lebih tahu dari aku. Permisi, ada wanita hamil. Namanya Melati di sini? Bagus, itu bapahan. Ayah datang. Melody, maafkan aku. Aku salah tentang kejadian tadi. Kalau kamu nggak mau menyerahkan anak itu, pergilah ke kota kecil dan tinggal bersama anak itu tanpa ketahuan. Bunda, jangan dengarkan dia. Kalau ayah nggak bisa menemukan kita, kita akan menderita bertahun-tahun. Permisi, apakah ada wanita hamil bernama Melati di sini? Kiliar. Permisi, apakah ada wanita hamil bernama Melati di sini? Maaf, kami tidak punya pasien bernama Melati. Anda yakin? Kami sudah mencari di setiap rumah sakit di ibu kota. Kami yakin dia ada di sini. Dia di mana? Katanya tidak ada wanita hamil bernama Melati. Tidak mungkin. Kami sudah periksa setiap rumah sakit di ibu kota. Melati pasti ada di rumah sakit ini. Tidak ada, titik. Anda yakin Anda ada di tempat yang benar? Ini rumah sakit swasta. Kalau ada masalah,
Bicaralah dengan direktur kami. Ashley, Jangan, pasien di dalam baru saja melahirkan. Dia tidak boleh kena angin. Apalagi bertemu dengan pria asing seperti Anda. Apa Anda tidak punya sopan santun? Kamu yakin dia ada di rumah sakit ini? Aduh, tidak. Ayah sudah disuruh pergi. Saat dia kembali, Bunda dan aku mungkin sudah terjebak di suatu kota kecil dan menderita. Aku Melati, aku di sini. Aku Melody, aku di sini. Buka pintunya sekarang, atau kami tidak akan bersikap sopan lagi. Aku Melody. Aku orang yang kalian cari. Ini putriku. Ya, Boleh aku gendong dia? boleh saja. Wah, hebat. Di kehidupan ini aku langsung ditemukan ayah tepat setelah aku lahir. Tidak ada lagi 5 tahun masa sulit bagi kami. Andi bergerak cepat sekali. Dia sudah memindahkanmu ke kamar VIP pribadi. Melody, kamu tidak tergoyahkan oleh bantuan kecil seperti itu, kan? Maksudmu apa? Mana putrimu? Dia sedang menjaganya untukku. Melody, bagaimana bisa kamu membiarkan Andi mengambil bayinya? Kamu tidak berpikir untuk membiarkan Andi mengklaim anak itu, kan? Apa yang kamu katakan? Itu putri yang kamu kandung selama 10 bulan lamanya. Bagaimana bisa kamu membiarkan Andi mengambilnya? Selain itu, sekarang ini wanita kaya punya anak sendiri. Anak itu sepenuhnya milikmu. Bukankah itu lebih baik? Ibu yang bodoh, jangan percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Waktu itu, dia membujukmu untuk menolak semua bantuan ayah. Bayangkan semua kesulitan yang kita alami. Sudahkah kamu mempertimbangkan tawaranku? Aku ingin membawanya kembali ke keluarga Wijaya. Tapi kamu yang melahirkannya, kamu yang punya hak putus. Aku tidak akan memaksamu. Jangan sekali-kali pertimbangkan tawarannya. Keluarga Wijaya adalah keluarga kaya raya yang sudah berusia seabad. Kalau kamu setuju dan pergi ke keluarga Wijaya, kamu hanya akan jadi mesin pembuat bayi mereka. Begitu dia sudah memeras nilaimu sebagai seorang ibu, dia akan membuangmu. Aduh, ibuku yang bodoh sebentar lagi akan mendengarkan lagi teman beracunnya dan menolak cek 50 juta dolar yang ditawarkan ayahku. Lalu dia akan berjuang sendirian untuk membesarkanku dengan susah payah. Tak pernah cukup makan atau pakaian. Dan teman yang disebut-sebut ini, melihat ibuku dan aku hidup dalam kemiskinan, dia tak pernah menawarkan bantuan. Dia hanya membersihkan dirinya dan pergi. 50 juta. Aim, Bapak Wijaya, bisakah aku mendengar syarat-syaratmu lagi? Ini 50 juta. Ini untuk cedera terkait kelahiranmu dan kompensasi. Untuk anaknya, jangan khawatir. Keluarga Wijaya akan memberinya yang terbaik, platform dan sumber daya. Keluargaku hanyalah petani miskin. Kami menggarap tanah dengan membelakangi langit. Setiap suap dan benang berasal dari uang hasil jerih payah. Kamu harus mulai bekerja sejak fajar umat manusia untuk mendapatkan uang sebanyak ini. Melody, kamu adalah manusia, bukan benda. Kenapa dia boleh membelimu dengan cek? Kamu tahu kenapa aku menghentikan Andi dulu dari menemukan kalian berdua, ibu dan anak? Karena aku tidak ingin melihat kamu dan anak itu diperlakukan seperti benda. CIH, dia praktis menghinamu. Kupikir ibuku yang bodoh mungkin sudah belajar sesuatu. Tapi kurasa sama seperti dulu. Tunggu saja. Dia sebentar lagi akan melempar cek itu tepat ke muka ayah. Terima kasih Bapak Wijaya. Aku dengan senang hati menerima ini. Tenang saja sayang. Aku tidak tahu apakah otakku rusak di kehidupan sebelumnya. Menolak 50 juta dan bersikeras menderita tanpa alasan. Tapi aku benar-benar sadar kali ini. Mama akan membawamu hidup enak. Kamu akan jadi putri kecil yang paling bahagia. Melody, cuma karena 50 juta. Kamu mau menjual diri ke keluarga kaya? Murah banget, ya?
Anak ini untuk 2 orang, tapi yang mengandung aku. Dia bayar, aku yang mengandung. Adil kan? Lagipula, kalau kerja pada bos, paling nggak dapat gaji $3.000. Bapak Wijaya pasti bayar lebih banyak. Iya kan? Melody, kok bisa mikir kayak gitu? Uang segitu sedikit, bisa beli harga dirimu? Jadi itu sahabatmu. Aku sarankan kamu jauhin dia dari sekarang. Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Aku cuma peduli sama yang terbaik buat Melati. Di dunia ini, cuma aku yang gak bakal nyakitin dia. Mama, kamu harus dengerin papa. Ratna ini nggak baik. Kalau kamu terus-terusan dengerin dia, akhirnya bakal berakhir buruk buat kamu. Mereka semua kelihatannya normal-normal aja. Apa benar cuma aku yang bisa dengar pikiran bayinya? Dokter bilang kamu boleh pulang. Bawa barang-barangmu. Kamu ikut aku pulang ke keluarga Vincent untuk masa nifas. Semuanya akan diatur sama profesional. Oke, Gan. Aku sahabat Melati, masa nifas. ITU yang paling penting buat perempuan. Aku harus yang rawat dia. Aku nggak percaya orang lain. Jagain dia selama ini. Kamu yang rawat. Di kehidupan dulu, waktu kamu yang jagain mama, akhirnya mama harus bangun dengan perut gede buat nyuci baju dan masakin kamu. Dia kerja lebih keras dari keledai. Kalau bukan karena kamu, mama nggak bakal punya banyak masalah kesehatan kronis. Semua karena masa nifas yang parah itu. Terima kasih Bapak Wijaya. Aku langsung pulang dan bawa barang. Aku ikut kamu untuk masa nifasku. Melody, kenapa kamu nggak mau dengerin aku? Keluarga Wijaya itu keluarga kaya turun-temurun. Mereka penuh dengan intrik dan kerumitan. Kalau kamu ke sana, mereka bakal melahapmu dan memuntahkanmu. Di kehidupan sebelumnya, mama termakan manipulasi dia. Dia berangkat dari asumsi bahwa semua orang di pihak ayah itu jahat. Itu bikin mama punya sikap konfrontatif. Dia selalu cari masalah sama keluarga Wijaya. Makanya semua orang di pihak ayah akhirnya nggak suka sama dia. Keluarga Wijaya itu aristokrasi mapan, bukan orang kaya baru. Cuma dari cara Andi maju buat tanggung jawab, gue yakin mereka bukan tipe orang kayak gitu. Melody, kamu harus yakin soal ini. Begitu kamu masuk ke rumah tangga Wijaya, hidup atau matimu, nggak lagi tergantung sama kamu. Kamu nggak bakal punya kebebasan. Keluarga Wijaya punya kerajaan bisnis yang luas. Mereka dapat apa dari ngerjain gue? Jangan khawatir. Oh, mama gue yang bodoh. Dia sekarang malah pakai otaknya. Oke, gue ngerti. Gue nggak bakal sebodoh dulu di kehidupan sebelumnya. Baiklah, kalau gitu, gue ikut sama kamu. Lagian gue sahabat terbaik kamu. Kalau ada yang coba ngerjain kamu, gue bisa backup kamu. Yang bener aja. Kalau kamu nggak ada yang bakal celakain mama. Di kehidupan sebelumnya dia, semua masalahnya datang dari kamu. Nggak, Andi bilang, dia bakal atur profesional buat rawat gue. Kamu nggak bisa bandingin sama tim profesional. Mending kamu jangan ikut. Kamu tinggal di tempat kayak gini? Semua barang rongsokan ini, nggak perlu bawa apa-apa. Gue beliin kamu semua barang baru. Nah, itu baru namanya royal. Jadi ini rumahmu. Dan mulai sekarang, ini akan jadi rumahmu, dan rumah anak kita. Lebih besar dari sekolahku. Tinggal di sini. Perlu mobil buat jalan-jalan di dalamnya? Kamu pasti melatih. Masuklah, kamu pasti capek berdiri di luar sana. Puh, jangan takuti dia. Hello, Bulletin. Aku Melody. Panggil nenek. Nenek, aku sangat merindukanmu. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu bersama ibuku sejak lahir, hidup dalam kemiskinan. Tapi nenek selalu ingin membantuku diam-diam. Tapi ibuku pikir dia punya niat buruk dan mengusirnya pergi. Bu, saya akan merepotkan ibu mulai sekarang. Jangan terlalu resmi. Keluarga Wijaya memang selalu sedikit keturunannya. Dulu, aku sudah berjuang sangat keras untuk akhirnya punya Andi. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu. Sebelum aku mati, apakah aku akan sempat menggendong cucuku? Ibu berubah. Bukannya dulu dia benci nenek, menyebutnya mertua yang jahat? Oh,
Anakku, mendengar kamu bilang begitu, aku akan memberimu hatiku, kalau bisa. Dan ini pasti kekeke yang berharga. Ah, kamu cantik sekali. Puh, dia baru saja melahirkan. Dan bayinya juga capek. Biarkan mereka istirahat dulu dengan baik. Baiklah. Izinkan aku tunjukkan kamarmu dulu. Kalau kamu tidak suka, kita bisa renovasi ulang. Kalau itu masih kurang, kita bisa bongkar kamar Andi dan desain ulang. Ayo masuk, coba lihat. Jadi ini, tempat tinggalku? Bu, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Bisa tolong jagain dia dulu? Silakan. Sejak aku tahu, kamu punya anak keluarga Wijaya, aku mulai menyiapkan kamar ini. Aku nggak tahu kamu suka apa, jadi aku langsung atur saja. Melati, sayang, kalau ada permintaan apapun, harus bilang ya. Oh, nenekku sayang. Dia kadang terlalu antusias dan gak terlalu paham batasan. Tapi niatnya baik. Tapi di kehidupan sebelumnya, ibu selalu berpikir dia terlalu ikut campur. Bahkan saat nenek bermaksud baik, ibu tetap menolaknya dengan dingin, bahkan mengejeknya. Ted, jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, pasti akan kubilang. Ini mewah banget. Sekarang kamu lihat kan apa yang kamu tolak di kehidupan sebelumnya? Ibu, di kehidupan ini aku nggak mau miskin dan susah lagi dan diinjak-injak lagi. Jangan khawatir, sayang. Kali ini, ibu akan lebih pintar. Ibu akan pastikan kamu hidup enak. Tidur di kasur sebesar itu semalam, kayaknya kamu tidur nyenyak. Apa yang kamu lakukan di sini? Melody, dengarkan aku. Kamu hanya sedang dibutakan oleh uang. Mereka sebenarnya tidak inginkan yang terbaik untukmu. Mereka hanya ingin menjagamu, seperti burung kanari, terperangkap dalam sangkar emas. Kamu belum menjawabku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Melati. Aku tahu, kamu punya sahabat yang sangat dekat. Aku pikir kamu akan bosan selama masa kurunganmu, jadi aku mengundangnya ke sini. Apa kamu senang? Tentu saja aku senang. Terima kasih, Ibu. Selama kamu senang, oh, iya, aku lupa memberitahumu tadi malam. Ini adalah gelang giok pusaka, keluarga Wijaya. Kualitas dan warnanya luar biasa. Sekarang aku memberikannya padamu. Suatu hari nanti, kamu bisa meneruskannya pada cucu kesayanganku. Melody. Semuanya hanya sandiwara. Wanita tua itu sangat lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Dia sama sekali tidak suka pada putrimu. Dan putrimu juga anak haram. Kalau kamu percaya padanya, hidupmu selesai. Membesar-besarkan lagi. Di kehidupan sebelumnya, ibuku salah paham dan mengira nenekku lebih suka anak laki-laki daripada perempuan. Dia ngamuk besar, hampir saja membuat nenek terbaring di tempat tidur. Tapi sebenarnya, nenek dan keluarga sangat senang punya anak perempuan. Di kehidupan sebelumnya, mereka berulang kali ingin aku mewarisi harta keluarga. Tapi Ratna memutarbalikan semuanya, bilang mereka ingin mencelakai aku. Ibuku lebih memilih aku hidup miskin daripada membiarkanku kembali ke keluarga Wijaya. Dia sengaja memintamu datang ke sini untuk menemaniku selama masa nifas. Kok kamu bisa sejahat itu? Menilai orang? Melody, aku adalah orang terakhir di dunia ini yang akan menyakitimu. Apa pikiranmu? Sedang kacau karena hormon kehamilan? Kamu cuma orang yang terlalu percaya pada cinta. Coba pakai gelangnya. Melody, dengarkan aku. Tunjukkan pada keluarga Wijaya siapa bosnya. Lihat, gelang ini sudah tua. CIH. Kalau mereka benar-benar tulus, seharusnya mereka memberimu yang baru. Kenapa kamu harus menerima? Parang Bikazarang? Dengarkan aku, Melody, Hank Kirkin. Wah, tidak. Apa ini akan terulang seperti kehidupan sebelumnya?
ibuku marah dan menghancurkan gelang pusaka keluarga nenek. Dan saat itu juga, ayahku datang dan melihat kejadian itu. Sejak saat itu, seluruh keluarga Wijaya tidak menyukainya. Apa kita ditakdirkan mengulang kesalahan masa lalu? Seperti ini, rebut dan hancurkan sampai berkeping-keping. Tepat di depan anaknya, injak-injak niat baiknya, sampai hancur. Terima kasih ibu, sangat cantik. Aku sangat menyukainya. Akan kusimpan selalu. Gelang ini sangat indah. Aku hanya tidak terlalu memahaminya. Bahkan transparan. Bocah nakal. Itulah yang membuatnya bagus. Itu harta ibu. Dia bahkan jarang memakainya. Karena dia bersedia memberikannya padamu, kau harus memakainya dengan baik. Dia ada di sini untuk apa? Dia sahabat Melati. Aku memikirkan Melati. Selama bulan-bulan istirahat di tempat tidur ini, dia pasti akan bosan. Jadi, aku mengambil inisiatif untuk membawanya ke sini. Oh, nenek. Kali ini niatmu baik tapi malah memperburuk keadaan. Ayah akan berpikir ibu masih mendengarkan teman buruk ini. Itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Sebenarnya aku... Lupakan saja. Tom bermaksud baik. Aku tidak bisa mempermalukannya di depan umum. Aku harus cari kesempatan. Dan jelaskan ke Andi nanti. Andi. Ibu Wijaya. Apa aku? Mangangu ses yeux as-tu? Oh tidak, sosok idaman tak tergapai yang paling utama sudah datang. Maksudnya apa? Maksudmu apa, sosok idaman tak tergapai yang paling utama? Sayang, katakan padaku maksudmu. Tidak sama sekali. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Ini pasti. Ibu Louis. Selamat ya. Keluarga Vincent. Akhirnya punya anggota baru. Silakan, duduk. Siri, terima kasih sudah datang berkunjung. Kehadiranmu saja sudah cukup. Kamu tidak perlu membawa semua hadiah ini. Selalu lebih baik untuk dermawan. Saya harap Anda tidak keberatan, Ibu Louis. Dan Anda akan menerimanya. Niatnya yang penting. Kami menghargainya. Jadi, kapan kalian berdua berencana mengadakan pernikahan? Kami tidak akan mengadakannya untuk saat ini. Maaf. Apa saya mengatakan sesuatu yang salah? Saya rasa saya tahu. Apa yang dimaksud sayang? Dengan sosok idaman tak tergapai yang paling utama. Kalau soal Melati, dia baru saja melahirkan, dan dia masih dalam masa pemulihan pasca persalinan. Semua hal sepele ini bisa kita bicarakan setelah dia benar-benar pulih. Aku dan Melati, bayinya adalah kecelakaan. Kita akan mengasuh anak itu bersama. Tapi antara dia dan aku, tidak ada hubungan yang sesungguhnya. Lihat itu, Melati. Andy, buru-buru menjauhkan diri darimu. Ayah, kamu malah memperburuk keadaan. Itu jelas bukan maksudmu. Tapi kamu selalu salah bicara dan membuat ibu marah. Kalau saja kamu sedikit lebih manis di kehidupan sebelumnya, antara kamu dan ibu tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman. Ya. Bayinya adalah kecelakaan. Kita harus bertanggung jawab atas bayinya. Tapi tidak satu sama lain. Kamu cukup santai saja ya. Apa aku salah? Tidak, kamu tidak salah. Oh ayah, sekarang kamu tahu mengatakan hal seperti itu terlalu blak-blakan dan terdengar tidak baik. Kamu tidak pernah mengerti ibu dan betapa sakitnya kata-kata itu baginya. Sekarang kamu merasakan akibat perbuatanmu sendiri.
Ibu Kartika benar-benar seperti yang kubayangkan, Beba dan Terika. lembut dan cerdas. Ibuku yang bodoh masih belum tahu bahwa Siti Stewart ini sudah mengorek semua hal tentang latar belakang keluarganya. Dia mengenal musuhnya, jadi dia selalu selangkah lebih maju. Dan dia malah mengira orang itu sedang memujinya. Wah, aku benar-benar mengira. Dia memujiku tadi. Maaf, Ibu Putri. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Kamu tampak anggun dan berwibawa. TAPI, kamu sepertinya tahu banyak tentangku. Jangan-jangan, kamu sudah menyelidikiku? Bercanda, jangan anggap serius. Tentu saja tidak. Melati memang lucu banget. Wah, ini pertama kalinya Mama menang atas Siti. Dulu, setiap kali Siti datang, Mama selalu dibawa-bawa sama dia dan akhirnya memalukan diri sendiri. Ah, lucunya bayi ini. Sudah punya nama? Oh, belum. Kita mulai dari panggilan dulu. Mama, namaku Dewi Vincent. Dewi seperti huruf D Papa yang pilihkan untukku. Aku sangat suka namaku. Namanya Dewi. Dewi seperti huruf D. huruf D. Begitulah namanya punya frekuensi yang sama. Kalian berdua, sebagai orang tua, sama-sama berpikir dengan cara yang persis sama. Kenapa kalian memilih nama itu? Apakah ada makna khususnya? Karena wajahnya seperti bakpao, putih dan montok. Andi, sayang, ayahmu dan aku, setelah bertahun-tahun sebagai pasangan suami istri, bahkan tidak punya hubungan akrab seperti kalian berdua. Ini cuma berkah takdir. Ebyo. Jangan ngomong sembarangan, dia dan aku. Paling-paling kumakanalan. Melati. Jangan dipikirkan. Andi memang selalu seperti ini. Dia sama sekali tidak tahu. Cara bersikap lembut pada wanita. Selain aku, jarang sekali kau lihat dia berinteraksi dengan lawan jenis. Aku selalu khawatir. Dengan sikapnya seperti itu, dia tidak akan pernah dapat istri. Melody, gimana kamu tahan ini? Lihat mereka. Mereka bertingkah seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Kamu kelihatan kaya. Kamu praktis kelihatan kaya. Badut yang mau ngerusak, hibangin mereka. Waktu Siti bilang tadi, jangan-jangan dia sama Andi. Mereka sebenarnya saling suka, dan aku tanpa sengaja. Jadi penggeleng? Ibu pasti bakal salah paham lagi sama ayah. Kamu sebenarnya cewek. Pertamanya, dia tadi cuma malu karena nenek ngegodain dia. Dia jadi agak bingung dan melampiaskannya. Tapi dari sudut pandang ibu, itu tandanya dia nggak mau ibu. Andy, dia cuma dingin di luar, hangat di dalam. Walaupun dia kiliain kayak, dia nggak tahu cara memperlakukan wanita. Tapi sebenarnya, dia sangat lembut. Benar. Andy, memperlakukanmu berbeda dengan wanita lain. Kalau tidak, kita tidak akan punya Dewi kita, benar, kan? Tepat sekali. Di kehidupan sebelumnya, dia terlalu tidak percaya diri dan sensitif. Dia selalu dan mudah terpengaruh orang lain. Tapi kamu ibuku yang sebenarnya satu-satunya wanita yang pernah dekat dengan ayah. Tentu saja kamu spesial. Sudah mulai malam. Aku harus pulang sekarang. Istirahatlah, Ibu. Kita bertemu lagi lain kali. Andy, antar Siti pulang. Lihat, Ibu Wijaya menyuruh Andi mengantar Siti pulang. Artinya, dia masih sangat menghargai Siti. Aku sudah bertanya-tanya. Siti dan Andi adalah ahli waris keluarga kaya. Dan mereka berdua adalah teman masa kecil. Kalau kamu tidak pakai taktik,
Kamu tidak akan bisa mengukuhkan diri di keluarga ini. Aku tidak berusaha mengukuhkan diri di sini. Aku cuma ingin fokus pulih setelah melahirkan. Melody, masa nifas itu saat wanita paling rentan. Saat itulah dia paling mudah dijahili. Jangan khawatir. Dengan sahabatmu di sini, aku pastikan kamu terlindungi. Baiklah, aku lelah. Kamu pulang dulu saja. Aku di sini di keluarga Wijaya, dan aku baik-baik saja sendirian. Tidak boleh. Bukannya aku sudah bilang, aku tinggal di sini untuk menemanimu, supaya tidak ada yang bisa menyakitimu. Keluarga Wijaya sama sekali tidak menganggapmu serius. Coba lihat apa yang Siti bawa. Ini barang Makame PA. Sangat jelek. Legipula Sidikan, putri sulung keluarga putri. Barang-barang yang dia kirim seharusnya tidak terlalu buruk. Melody, itu karena kamu belum banyak melihat dunia. Kamu tidak tahu betapa hebatnya para putri kaya ini dalam menilai orang dan memperlakukan mereka sesuai itu. Dia tahu, kamu cuma pengganti. Dia tidak akan memberimu barang bagus sama sekali. Baiklah. Nona Melati. Mulai hari ini, aku akan sepenuhnya bertanggung jawab atas makanan pasca melahirkanmu. Kalau kamu punya keinginan apapun, atau pantangan makanan, langsung beritahu aku saja. Dia bahkan menyewa ahli perawatan pasca persalinan. Bikin geli aja. Apa yang baru kamu katakan? Aku nggak dengar. Ali, bawakan yang terbaik dari keluarga Wijaya. Seperti sirip hiu, abalone, sarung, burung walet. Bawakan semuanya. Oh iya, aku juga mau ayam kampung asli yang dilepas liarkan. Singkatnya, yang bergizi apa saja, bawakan. Baik. Terlalu lemah buat makan makanan berat kayak gitu. Orang sehat aja bisa sakit kalau makan itu tiap hari, apalagi ibu hamil. Kayaknya ibu bakal kalap lagi kayak dulu. Makan makanan berat terus-terusan. Cuma dalam beberapa bulan dia bakal gendut kayak babi. Tunggu, jangan dengarkan dia. Gunakan saja keahlianmu untuk menyiapkan makanan seimbang. Ada daging, ada sayur. Baiklah, Ibu Melati. Saya akan aturkan. Tukang yang paling profesional untuk Ibu. Kita akan coba andalkan terapi diet saja untuk mengembalikan bentuk tubuh Ibu seperti sebelum hamil. Terima kasih atas kerja kerasnya. Melody, apa ibu menghemat uang untuk keluarga Wijaya? Belum menikah saja sudah rajin begini. Nanti ibu yang bakal rugi. Ya, Meneer tadi bilang begitu. Tubuh saya terlalu lima untuk menerima tonik yang kuat. Kalau berlebihan, malah bisa membahayakan kesehatan saya sendiri. Saya hanya menjaga diri saya sendiri. Saya paham. Ibu cuma menghemat uang untuk keluarga Wijaya. Supaya orang lain mengira ibu wanita yang baik dan hemat. Melody, itu cuma menyedihkan. Saya ingat ibu punya sepupu sebelumnya kan? Waktu hamil, dia tidak mengontrol berat badannya. Dia makan dan minum berlebihan. Akhirnya malah menimbulkan banyak komplikasi. Pada akhirnya saat melahirkan, dia hampir meninggal. Bukannya ibu sudah punya contoh nyata? Apa ibu benar-benar mau saya alami lagi? Ya, akhirnya mama sadar dia perlu mengevaluasi ulang pertemanan yang tidak sehat ini. Ah, yang bener aja. Sepupuku makan apa saja yang dia mau saat hamil. Tapi kamu sedang dalam masa pemilihan pasca melahirkan. Situasimu berbeda. Saat ini, kamu perlu memulihkan diri dengan benar. Aku dan Ratna sudah berteman bertahun-tahun. Kami saling kenal sejak kecil. Aku selalu berpikir, dia hanya belak-belakan tapi jujur. Tidak pernah berniat jahat. Aku tidak pernah menyangka bahwa di dalam hati, dia tidak tahan melihatku bahagia. Melody, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa kamu benar-benar pikir aku akan menyakitimu? Kakak, aku lelah dan butuh istirahat. Kamu sebaiknya pergi. Melody, barang-barang yang dikirim Siti ini, aku khawatir mungkin tidak bersih. Bagaimana kalau aku bawa dulu semuanya untukmu? Bawa saja.
Oak. Kali ini Ratna benar. Siti itu benar-benar memasukkan sesuatu yang berbahaya ke dalam suplemennya. Haruskah aku memberitahunya? Mungkin tidak. Dewi, Benarkah dia bilang begitu? Nona Melati berasal dari keluarga sederhana. Tapi dia sopan santunnya baik. Dia bukan tipe yang serakah. Kuma, Teman dekatnya itu, dia selalu membisiki Nona Melati, mengisi kepalanya dengan ide-ide. Aku khawatir dia bukan pengaruh yang baik. Kamu boleh pergi sekarang. Mari kita diamkan saja. Legipula Ratna adalah sahabat Melati. Kita tidak boleh terlalu ikut camper. Demon Gerti. Andy, Camarilla. Ebio. Apa Bu? Kamu baru mengantar Siti keluar. Dia bilang apa-apa? Tidak juga. Keluarga kita, mungkin kita tidak punya banyak ahli waris. Tapi para lelaki di keluarga kita, semuanya seperti orang bodoh yang tak berperisan. Kalau bukan karena Melati, aku mungkin sudah mati 100 kali, dan tetap tidak bisa menggendong cucuku. Andy, katakan yang sebenarnya. Nak, kamu dan Melati sekarang punya anak bersama? Apa rencanamu untuk mereka berdua? Dewi adalah anakku. Tentu saja aku akan merawatnya dengan baik. Kamu tahu aku sedang membicarakan Melati. Dia adalah ibu dari anakmu. Kalian berdua sekarang sendiri. Kenapa tidak? Bu, aku belum memikirkan hal itu. Aku hanya ingin fokus membesarkan Dewi dan memberinya kehidupan yang baik. Sedangkan untuk Melati, teman baiknya Ratna sedang berbuat jahat. Aku khawatir mereka sama-sama orangnya. Jadi untuk saat ini, aku tidak memikirkan apa-apa. Bukan itu maksudku. Mereka tidak sama. Baru saja, kepala pelayan memberitahuku. Dia benar-benar bilang begitu? Jadi, kurasa Melati dan Ratna bukan tipe orang yang sama. Sekarang, Melati mungkin agak serbo, tapi hatinya baik. Kuharap kalian berdua bisa rukun. Aku mengerti. Pakai baju. oh. APA, kamu bisa bilang dulu. Sebelum masuk. Maaf, lain kali aku lebih hati-hati. Lagi ngapain? Yoga. Sejak punya bayi, berat badanku naik. Lagi pula, aku belum olahraga setahun ini. Cuma mau rileks aja. Yoga bisa kapan saja. Sekarang, fokusmu harus pada pemilihan. Bukan mengejar-ngejar bentuk tubuh yang katanya sempurna. Mudah sekali kamu bicara. Kalau aku benar-benar jadi gemuk, pasti kamu yang pertama. Engomo. Bu, kamu salah paham lagi sama ayah. Dia benar-benar khawatir sama kesehatanmu. Lagi pula, di kehidupanmu yang dulu, saat berat badanmu paling tinggi, ayah nggak pernah mempermasalahkannya. Dia bahkan bilang kamu enak dipeluk. Kamu sendiri yang nggak tahan sama dirimu. Baiklah, maafkan aku. Aku seharusnya nggak langsung menjudgemu. Dan aku seharusnya nggak buru-buru mengambil kesimpulan tentangmu. Nggak apa-apa. Hormonmu lagi kacau balau. Emosimu memang lagi nggak stabil. Sebagai ayah, tugasku membantumu melewati ini. Nggak apa-apa sayang. Kamu sudah hebat. Kamu sudah melalui banyak hal. Memang berat. Tapi setiap kali aku lihat Dewi tersenyum, aku merasa semuanya worth it. Wah, ini pertama kalinya mereka benar-benar ngobrol dengan tenang. Di kehidupan dulu, mereka cuma bertengkar atau salah paham. Ada apa dengan ibu dan ayah di kehidupan kali ini? Mereka berdua tiba-tiba jadi sangat pengertian. Aku mau ganti baju dulu.
Hei, aku nggak lihat temanmu itu. Maksudmu, Ratna? Aku suruh dia pulang dulu. Akhir-akhir ini, aku nggak mau ketemu dia. Bukannya dia, sahabatnya? Justru karena dia sahabatku. Dulu aku percaya semua yang dia bilang. Tapi belakangan, dengan semua yang terjadi sama Dewi, aku mulai ragu. Waktu aku hamil Dewi dulu, aku sembunyi dari kamu selama 10 bulan. Kamu baru ketemu aku, waktu aku mau melahirkan. Aku kira, kamu bakal nggak masuk akal, dan bawa Dewi pergi. Tapi aku nggak nyangka, kalian ternyata begitu masuk akal. Keluarga macam apa? Yang kamu kira kita ini? Preman? Aku belum pernah berurusan dengan keluarga kayak punyamu sebelumnya. Yang aku tahu cuma dari acara TV. Dan kalian, kebanyakan, bukan orang baik-baik. Jadi kamu pikir, aku juga bukan orang baik? Jadi kamu pikir, aku juga bukan orang yang baik-baik amat? Jangan terlalu dekat denganku. Kenapa Papa nggak boleh dekat-dekat? Ayo Mama, buat Papa cepat jatuh cinta sama Mama. Nanti kita bisa tinggal bersama sebagai satu keluarga. Andy, sebenarnya aku... Aku belum minta maaf untuk kejadian hari itu. Kejadian apa? Malam itu. Baiklah, aku terima permintaan maafmu. Tapi malam itu, kamu cukup brutal. Aku selalu berpikir, pengalaman pertamaku akan romantis dan lembut. Aku tak pernah membayangkan, itu akan penuh rasa sakit dan kekacauan. Bagaimana aku ingat? Berhenti membicarakannya. Aku terima permintaan maafmu. Ingat saja itu. Camel, tampaknya telah salah paham tujuan permintaan maafku. Maafkan aku, karena menyeretmu ke dalam ini malam itu, dan tidak merawatmu. Meninggalkanmu sendirian dan hamil, di luar sana, berjuang selama 10 bulan. Andy, kamu tidak persis seperti yang aku bayangkan. Bagaimana maksudmu? Kamu yang ada di kepalaku, sangat dingin, sampai ke intinya. Kepribadian yang buruk, meremehkan semua orang. Ibu salah paham tentang ayah. Sangat salah. Oke, kepribadiannya memang buruk, tapi di dalam hati, dia orang baik. Di kehidupan sebelumnya, dia bertekad untuk menjaga kami, istrinya dan anaknya. Tapi ibu bersikeras percaya pada sahabatmu yang beracun, membuatku, yang masih kecil, bersembunyi dan berkeliaran, tak punya tempat tinggal. Ya, tentu saja. Itu hanya kamu yang aku bayangkan. Sebenarnya, kamu sangat bertanggung jawab. Dan kamu baik padaku dan Dewi, dalam tindakanmu. Cuma malam itu, kamu, benar-benar terlalu kejam. Kupikir kamu orang jahat. Aku tak pernah menyangka, aku seperti itu. Aku bisa jamin dia. Ayah punya tekad yang luar biasa. Disiplin dan sopan. Malam itu benar-benar satu-satunya kali dia kehilangan kendali. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Dan di atas itu semua, aku tidak suka temanmu. Kupikir kamu hanyalah salah satu pemburu harta. Kamu maksud, Ratna? Malam itu di bar, aku lewat di depan box kalian.
Aku tidak sengaja mendengar apa yang dia katakan padamu. Suaranya terlalu keras di sini. Aku harus pergi. Hey! Ini bukan bar biasa. Tempat ini hanya untuk orang kaya dan berkuasa. Orang biasa seperti kita harus menang undian hanya untuk dapat tiket. Aku susah payah dapatkan tiket ini. Jangan ragu sekarang. Dengar, pria-pria di sini, semuanya kelas atas. Kalau kita dapat salah satunya, hidup kita sudah aman. Ada APA di sini? Sekarang kalian membiarkan siapa saja masuk? Maaf, Pak, kami akan segera mengatasinya. Pria tadi sangat sempurna. Jadi, kamu dengar semuanya. Apa yang terjadi setelah itu, kamu sudah tahu. Kamu tahanan alkoholnya lemah banget. Baru minum sedikit langsung mabuk. Rencanaku malam ini, kamu benar-benar merusaknya. Kamu sadar dulu sendiri, nanti aku cari kamu. Ada orang penting yang sudah menikah. Dia mengincar Melati, tapi Melati terus menolak pendekatannya. Orang penting itu bilang, kalau Melati mau bekerja sama, dia akan memberiku 100 juta. Lalu, aku akan pakai uang itu untuk menebus kesalahan pada Melati. Oh iya, aku akan telepon orang penting itu sekarang. Kamu yang melakukan ini. Aku tidak bermaksud begitu. Bukan aku sungguh. Tolong jangan pukul aku. Kamu melakukan kesalahan. Kamu pantas menerimanya. Kamu menjebak aku. Tolong aku. Melati di mana? Jangan-jangan, orang penting itu sudah membawanya pergi. Malam itu, aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Dan, aku benar-benar mabuk. Bukan seperti aku sengaja. Mau menjebakmu? Aku tahu itu sekarang. Kalau kamu benar-benar sengaja melakukannya, kamu tidak akan bersembunyi dengan anakku selama ini. Aku senang kamu tidak salah paham padaku. Yay, kalian berdua cepat sekali menyelesaikan masalah. Ayah tidak mengira ibu adalah wanita jahat yang cuma cari harta. Dan ibu tidak mengira ayah adalah kapitalis yang dingin dan egois. Sepertinya aku tidak perlu mengalami tragedi kehidupan masa laluku lagi. Cium, cium. Dewi, jangan ngomong sembarangan. Kamu baru saja bicara dengan Dewi. Tidak. Kamu pasti salah dengar. Menurutmu aku tuli atau bodoh? Ibu, tadi kamu mendengar pikiranku. Haraskar aku. Langsung bilang ke Andi. Kalau aku bisa mendengar pikiran Dewi? Tapi apa dia akan percaya? Bagaimana kalau dia mengira aku monster? Tidak. Kamu benar-benar salah dengar. Dewi baru berumur sebulan. Dulu, matanya bahkan belum terbuka. Kamu memang salah dengar. Kamu istirahat saja. Setelah kamu pulih, kita akan mengadakan pesta untuk Dewi, untuk ulang bulan pertamanya. Aku akan istirahat dengan baik. Aku pasti akan dalam kondisi terbaik untuk pesta besar pertamanya. Seri, Kamu selalu bawa banyak sekali. setiap kali berkunjung, kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Silicon duduk. Tante, Waktu berlalu sangat cepat. Suda. Waktunya pesta bulan purnama. Jadi, Melati di mana? Kenapa dia tidak turun? Dia akan segera turun. Ini pertama kalinya Melati
menghadiri acara keluarga Bapak Wijaya secara terbuka. Jika tidak ada masalah, setelah minum tonik itu, dia seharusnya mengalami edema. Wajahnya bengkak. Dan penuruam mera certa pustula. Ibu. Ada masalah besar. Melati ada masalah? Apa yang terjadi? Wajahnya penuh bentol merah besar. Semuanya bengkak. Kelihatannya mengerikan. Tapi, Pesta bulan purnama akan segera dimulai. Kita tidak bisa membiarkan orang melihatnya seperti ini. Siri, kamu istirahat dulu di sini. Aku akan lihat apa yang terjadi. Aku segera kembali. Silakan, jangan sampai acara jamuannya tertunda. Melati. Hari ini, kamu bisa saja tidak muncul sama sekali. Dan mulai saat itu, menjadi bahan tertawaan di seluruh kalangan sosial. Ato. Semua orang akan mengira kamu hanya sebuah wadah rahim yang tak berguna. Calotidac. Mainku. Dengan penampilan yang buruk dan mempermalukan Andi. Apapun pilihanmu, semuanya ada dalam kendaliku. Kamu sudah datang. Kalung itu terlihat sangat cantik hari ini. Ziti. Bukankah hari ini acara purnama keluarga Wijaya? Kenapa kita belum melihat putri kecilnya? Iya, keluarga Wijaya tidak banyak memiliki penerus. Kudengar, mereka sangat memanjakan anak perempuan itu, Nona Melati itu, seperti orang biasa yang tiba-tiba sukses besar. Nona Melati. Tampaknya sedang mengalami masalah kesehatan. Mungkin kurang berhati-hati dengan makannya. Selama masa pemulihan pasca melahirkan, dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Tapi jangan khawatir, Andi dan yang lainnya akan segera tiba. Semuanya, bersabarlah. Kupika. Andi akan menikahi wanita itu karena anaknya. Tapi sekarang sepertinya Dia kuma orang kampungan. sama sekali tidak sopan. Keluarga Wijaya tidak akan pernah menerima wanita seperti itu. Hanya seseorang seperti Siti, dengan pendidikan yang sempurna, dan status sosialnya, layak untuk nama keluarga Wijaya. Kupikir keluarga Wijaya pasti merasa sama. Kalau tidak, mengapa mereka menyuruh Ziti menjadi tuan rumah? Sepertinya, Siti akan segera menjadi nyonya rumah tangga Wijaya. Nyonya rumah tangga apa sih? Kalian sedang ngobrol apa? Yang Bajida asyik? Hostess APA, kamu bicara apa sih? Kamu kelihatan senang banget. Mereka cuma ngomong sembarangan. Jika longgang kita, Sedikit saja ada kehebohan, langsung suka menyebarkan rumor. Tolong, Jangan marah, bu Melati. dia sebenarnya sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan, sejak punya bayi, dia malah kelihatan lebih cantik. Nggak mungkin, jangan-jangan dia nggak minum. Tonik-tonik itu. Terus tadi, Tante lu buru-buru pergi. mau ketemu siapa? Rumor apa yang mereka sebarkan? Kuma. Gosip yang nggak jelas. Nggak usah diperhatiin, Bu Melati. nggak keberatan, kan? Sebenarnya, aku juga penasaran. Sebenarnya kalian lagi bahas apa? Sampai senang-senang gitu? Rumor seperti apa bisa bikin Bu Putri tertawa secerah itu? Aku nggak pernah perhatian sama hal-hal kayak gitu. Gosip di kalangan kita. Menurutku itu nggak penting. Tapi kalau siapapun berani menyakiti keluargaku, aku nggak akan diam saja. Maaf, Ibu Melati. Meskipun aku nggak bisa mengendalikan omongan orang. Tapi saat mereka bersikap tidak sopan, seharusnya aku turun tangan. Itulah kekuatan seorang sosok idaman tak tergapai. Dia tahu kapan harus mengalah dan kapan harus tegas. Kalau enggak, Mama enggak akan kalah begitu telak di kehidupan sebelumnya. Enggak perlu. Asal jangan setuju dengan gosip mereka. Ibu Putri, aku enggak terlalu peduli, tapi kalau ini tersebar, bisa merusak reputasi keluarga Wijaya. Dan Dewi, itu akan berdampak buruk buat semua orang. Itu cuma omongan manis dengan maksud tersembunyi. Siapapun bisa melakukannya. Dewi,
Mamamu sudah naik level. Apa maksudmu itu tidak penting bagimu? Kamu adalah ibu Dewi, reputasimu sama pentingnya. Melati adalah ibu kandung anak itu. Itu membuatnya bagian dari keluarga Wijaya. Apapun yang terjadi antara dia dan aku di masa depan, aku tidak akan mentolerir siapapun yang membicarakan keburukannya. Kalau tidak, kamu melawan keluarga Wijaya. Wah, hebat ayah. Dari terdengarnya, Andi ingin mengakui wanita bernama Melati ini. Lihatlah, wajah Siti. Dia terlihat sangat buruk. Mungkin, dia hanya membohongi dirinya sendiri. Ya, selamat. Melati. Selamat ya, karena menjadi bagian dari keluarga Wijaya. Andi ini, dia tampaknya lebih bisa diandalkan daripada yang kubayangkan. Wah, kali ini mereka benar-benar saling bicara. Keduanya bisa bicara. Hei, kenapa ibu belum turun? Semoga tidak ada masalah. Haruskah kita naik dan mengecek? Ayo kita pergi bersama. Dia benar-benar lolos. Lolos tanpa cedera. Meremehkannya. Ya ampun, ini sangat canggung. Aku sangat malu, tidak bisa menghadapi siapapun. Ini pasti, ada yang mencoba menyakitiku. Mungkin hanya reaksi alergi. Nanti kita akan minta dokter memeriksanya. Bagaimana mungkin? Siapa yang mau menyakitimu? Wajahku jadi begini. Bagaimana bisa hanya alergi? Kok wajahku bisa reaksi alergi? Ayah sangat perhatian. Dia takut membuatku takut. Melody, lihat, ini semua salahmu. Itu ada hubungannya apa denganku? Kenapa kau menyalahkanku? Kalau aku tidak minum suplemen darimu itu, wajahku tidak akan jadi begini. Pantasan Melati baik-baik saja. Jadi Ratna, yang jadi korban untuknya. Suplemen itu semua dikirim oleh Ibu Putri. Mengkingka. Ibu Putri, aku tidak pernah berbuat apa-apa padamu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Ibu Putri, aku tidak punya dendam padamu. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Bukan aku. Mengapa aku harus melakukan hal seperti itu? Andi. Kita tumbuh besar bersama. Kau lebih tahu sifatku daripada siapapun. Mengapa aku harus menyakiti seseorang? Kau yang membawa barang-barang itu. Aku hanya percaya pada bukti. Aku tahu. Apapun yang kukatakan sekarang, tidak ada gunanya. Tapi hati nuraniku bersih. Yang kuberikan pada Melati adalah barang-barang yang tak ternilai. Barang langka. Aku tidak tahu. Ratna. Kenapa dia bisa berakhir seperti ini? Mungkin dia ada di tempat lain, dan makan sesuatu yang buruk, lalu mencoba menyalahkanku. Mereka sahabat dekat. Sahabat terbaik. Kalau mereka bekerja sama untuk menjebakku, maka aku hanya bisa menerimanya. Sosok idaman tak tergapai yang sesungguhnya. Cepat sekali pikirannya. Dia tadi dalam posisi lemah, tapi dia berhasil membalikkan keadaan. Ya ampun, apa Siti akan lolos lagi? Di kehidupan sebelumnya, Mama termakan akal liciknya. Setelah melahirkan, Mama jadi gemuk dan jelek. Saat perayaan bulananku, dia membuat Mama jadi bahan tertawaan. Dan sekarang Siti ini membalikkan fakta, membuat keluarga Wijaya berpikir. Mama mendengarkan teman beracunnya dan memanjakan diri berlebihan, hingga menyebabkan semua ini. Mama, kamu harus bertahan. Oh, sekarang aku paham. Kamu sengaja melakukan ini pada dirimu sendiri. Dengan sengaja. Hanya untuk menjebaknya. Kalau begitu, aku harus mencari cara untuk keluar dari masalah ini. Biarkan saja mereka berdua saling serang. Dasar jalan. Kamu pikir aku sengaja melukai diriku sendiri, hanya supaya aku bisa menjebakmu? Beranina Kopake. Kata-kata kasar begitu. Un truc mangina aku? Tahu nggak, aku kasih tahu, kalau bukan karena kau, wajahku nggak bakal jadi kayak gini. Aku nggak cuma mau menghina kau, aku mau mukul kau juga. Aduh, sudahlah, lupakan. Kokuma. Perempuan cerewet yang gak masuk akal. Kau. Dia tersenyum.
Aku juga dengar. Gimana mungkin bayi umur sebulan bisa tersenyum? Ini cuma bukti anak kita Dewi benar-benar istimewa. Nanti pasti dia bakal jadi anak jenius. Aku tadi ketawa lihat dua perempuan jahat ini malah berantem. Satu penyihir licik yang jahat. Ternyata perempuan cerewet satu-satunya yang bisa ngalahin dia. Ratna, ternyata nggak sepenuhnya nggak guna. Sudah diselidiki. Suplemennya bukan masalahnya. Ramuan-ramuan itu baru dikirim untuk dites. Secara terpisah, semuanya aman. Tapi kalau diminum bersamaan, sifatnya saling menetralkan. Itu menimbulkan reaksi kimia dalam tubuh. Menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Jangan khawatir. Selama tubuh memetabolisme, racun-racun itu akan baik-baik saja. Ya ampun. Aku tidak pernah tahu soal ini sebelumnya. Baiklah, kamu boleh pergi. Ya. Benar sekali. Orambiaza. Tidak akan pernah terpikirkan itu. Niat baikku justru berbalik menjadi bumerang. Dan aku bahkan dicurigai. Andy. Apakah ini? Membuktikan kalau aku tidak bersalah? Sudahlah, itu semua cuma salah paham. Yang penting melatih baik-baik saja. Lain kali lebih hati-hati saja. Melatih si baik-baik saja, tapi aku tidak. Tidakkah kamu baru saja dengar si kepala rumah tangga? Reken ini, akan dikeluarkan. Pada waktunya. Dan Ibu Putri bilang, dia tidak bersalah. Jangan keras kepala begitu. Melody, mudah bagimu bicara begitu karena yang menderita bukan kamu. Kenapa kamu bersikap seperti ini sekarang? Bukankah kamu seharusnya membelaku? Kan kamu sendiri yang bersikeras minum ramuan-ramuan itu. Itu ada hubungannya apa denganku? Masa kamu menyalahkanku? Kakak, aku memintamu ke sini agar Melati bisa beristirahat dengan tenang selama masa nifasnya. Karena kamu sudah menerima begitu banyak keuntungan, cengkehlah kita mempermasalahkan hal ini. Aku akan menyisihkan sejumlah uang sebagai kompensasi. Kamu tidak perlu datang lagi ke sini. Bukan itu maksudku. Masalah ini, aku akan biarkan yang ini. Tapi aku sahabat, Melody. Aku harus ada di sana untuknya. Hari ini adalah acara bulan penuh cucuku. Kalau mau berdebat, lakukan lain kali. Semua keributan ini bikin kepalaku pusing. Melati. Aku tidak tahu. Suplemen itu akan bertentangan. Aku rela melakukan apapun untuk menebus kesalahan padamu dan temanmu. Bisakah kamu memaafkanku? Siti ini pandai sekali menyesuaikan diri. Begitulah caranya dia membuat masalah antara ibu dan ayah. Tidak apa-apa. Tante. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di taman? Bunga yang dikirim kakek sudah mekar. Dia secara khusus menyuruhku datang melihatnya. Rangkaian bangga ITU. Memang luar biasa cantiknya. Sampaikan pada kakekmu. Aku hargai perhatiannya. Ayo kita pergi. Lihat, sosok idaman tak tergapai yang paling hebat ini sangatlah mahir. Tidak hanya memanfaatkan kelebihannya sendiri, dia bahkan menyebut-nyebut hubungan antara keluarga kita untuk mencari muka. Di kehidupan sebelumnya, ibu sangat menderita karena ulahnya. Jangan khawatir, sayang. Ibumu kali ini sudah naik level. Aku tidak akan membiarkannya mengendalikanku lagi. Bunganya cantik sekali. Melody, apa yang sudah kubilang? Sudah kubilang jangan datang ke rumah keluarga Wijaya. Lihat dirimu sekarang. Kamu sekarang jadi seperti wanita simpanan. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Bagaimana mungkin aku wanita simpanan? Lihat bagaimana keluarga Wijaya memperlakukan Siti. Dia terus-menerus memprovokasimu. Tapi keluarga Wijaya memperlakukannya dengan sangat baik. Keluarga kita sudah dekat sejak beberapa generasi. Demi menghormati, mereka tidak akan membuat keributan. Melody, aku perhatikan, kamu jadi sangat pengecut. Dia memfitnah sahabatmu, aku, seperti itu. Lalu, keluarga Wijaya hanya menutupinya dengan beberapa kata. Mereka tidak menganggapmu serius sama sekali. Kereza kamu, yang tidak mereka anggap serius. Sudah kuselidiki, Siti itu adalah calon menantu pilihan keluarga Wijaya. Keluarga mereka sangat cocok. Paling-paling kamu cuma alat. Begitu Dewi, besar dan gak butuh kamu lagi.
keluarga Wijaya sudah lama akan mengusirmu. Jangan berpikir buruk tentang mereka. Kalau keluarga Wijaya benar-benar seperti katamu, mereka bisa mengusirku sekarang juga. Ngapain repot-repot memperkenalkanku di depan umum? Ibu, akhirnya kamu paham. Melati, kenapa kamu nggak mau dengar? Siti dan Andi tumbuh besar bersama. Mereka sedang bicara soal pernikahan. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan menyela di antara mereka. Bukankah lebih baik hidup bebas sendiri? Supaya kamu nggak sampai diusir dari keluarga Wijaya dan jadi bahan tertawaan. Nggak mungkin, Bu. Sosok idaman tak tergapai itu susah dikalahkan. Tapi selama kamu masih di keluarga Wijaya dan nggak bikin masalah, kekayaan dan kehormatan nggak akan kurang untukmu. Itu cuma kamu yang sinis aja. Kalau mereka beneran mau nikah, kenapa dia masih baik banget sama aku? Melody, kamu keras kepala banget. Emang kamu mau biarin cewek ini menginjak-injak kamu cuma buat uang? Tapi dia nggak menginjak-injak aku. Malah dia cukup ramah sama aku. Walaupun dia main belakang, nggak di depan aku, paling nggak dia masih hormat. Dipermukaan. Dengerin aku, pas mereka sampai di kolam, pura-pura terpeleset. Terus sodok dia masuk, kasih pelajaran. Jangan dengerin dia. Teman beracunmu itu bego sekaligus jahat. Semua idenya jelek semua. Siti itu cuma nunggu kamu yang bergerak duluan, biar dia bisa jadi korban di depan keluarga Wijaya. Aku tidak mau melakukan itu. Mereka sudah baik padaku, memperlakukan aku dengan baik. Kenapa aku harus memberinya pelajaran? Hei, tidak bisakah kamu membalasnya, demi aku? Kata mereka, begitu racun di wajahmu hilang, kamu akan baik-baik saja. Kamu pasti tidak akan terlihat lebih buruk dari sekarang. Melody, untuk siapa aku menjadi seperti ini? Siapa yang membuatku terlihat seperti ini? Jika aku tidak menanggung pukulan untukmu, akankah aku berakhir terlihat seperti ini? Awas. Awas. Ya, kau yang minta. Kesempatan emas. Melati, Kenapa kamu menabrakku? Ini dia, jebakan klasik, akan segera terjadi. Trik itu, wanita bermuka dua itu sudah menggunakannya berkali-kali. Setiap kali Mama dijebak olehnya, dia tak pernah membela diri. Percaya pada omong kosong yang tak bersalah tak perlu bicara itu. Itu yang membawa kami pada akhir yang tragis. Yang tak bersalah tak perlu bicara apaan sih? Intinya, dia tak pernah angkat bicara. Hanya biarkan orang lain salah paham. Aku nggak sengaja. Maaf ya, itu kecelakaan. Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Bisa bangun nggak? Aku baik-baik saja. Cuma, kayaknya pergelangan kakiku keseleo. Ibu Putri, aku ingat aku tadi. Aku nggak ingat mendorongmu. Gimana caranya kamu bisa jatuh? Terus kamu bilang aku yang mendorongmu? Iya, si gadis hijau akhirnya menunjukkan warna aslinya. Sejak kapan ibu jadi sepintar ini? Mungkin gen pintarku mulai menular ke dia. Andy, Kamu benar-benar tidak percaya padaku sebanyak itu? Aku tidak buta. Dia menyentuhmu atau tidak? Dia tidak menyentuhmu. Kamu yang melompat sendiri. Tentang hadiah itu, awalnya aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Tapi demi mempertimbangkan reputasi kedua keluarga, dan agar kamu tidak malu, tapi aku tidak menyangka
bahwa sebelum masalah itu benar-benar selesai, kamu sudah punya akal-akalan baru, Siri. Dulu kamu tidak seperti ini, sekarang, bagaimana? Bisa jadi seperti ini? Melati. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Jadi, mau balas dendam padanya? Kamu mau mengkhianatinya? Bukankah kamu sahabat terbaik Melati? Aku sahabat terbaiknya. Makanya aku ingin mengusirnya keluar dari keluarga Wijaya. Dia memang tidak cocok dengan lingkungan penuh persaingan di keluarga Wijaya ini. Aku melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Dasar munafik. Bahkan lebih munafik dariku. Tapi, Aku memang butuh sekutu. Maaf ya soal kejadian hari ini. Untuk APA, Aku nggak nyangka Siti akan bermusuhan sama kamu. Aku udah tahu siapa yang nyebarin rumor itu hari ini. Sudah jelas sekarang. Dia pasti terlibat. itu ada hubungannya apa sama kamu? Lagian, kan bukan kamu yang suruh dia nargetin aku. Dia baru aja ngungkapin perasaannya ke aku. Aku nggak tahu sama sekali. Ternyata dia punya perasaan begitu. Itu kan kelihatan banget. Kok kamu nggak sadar sih? Dia nggak pernah nunjukin itu sebelumnya. Dulu, dia malah pernah nyoba jodohin aku sama orang lain. Cuma aku nggak tertarik aja. Jadi aku nggak pernah mikir ke arah situ. Nggak ada yang perlu dimaafin. Lagi pula, dia nggak benar-benar nyakitin aku. Tapi dia memang nargetin kamu, karena aku. Jadi aku tetap harus minta maaf ke kamu. Ibu bodohku, terima aja permintaan maaf ayah. Nggak gampang lo dapat permintaan maaf dari pria jujur dingin kayak gunung es kayak dia. Baiklah, aku maafin kamu. Kenapa semua pada diam? Baiklah, aku perlu ganti baju. Kamu sebaiknya pergi dulu. Oh, Maksud kamu apa? aku nggak akan lihat saat kamu ganti baju. Ini bukan soal lihat atau nggak lihat. Bukannya seharusnya kamu yang pergi? Aku masih ada yang mau bilang. Ribet kalau harus keluar masuk lagi. Kalau gitu, bilang aja dulu. Aku ganti baju setelah kamu selesai. Kalau dari sekarang ada yang nakalin kamu, bilang aja ke aku. Atau kamu bisa langsung balas nakalin mereka sendiri. Aku yang bakal dukung kamu. Keluarga Wijaya akan mendukungmu. Sejak kapan kamu ganti nama jadi keluarga Wijaya? Kok dulu aku nggak pernah sadar ya? Kamu cepat sekali tangkapnya. Kamu kan dulu nggak benar-benar kenal aku. Masih ada kesempatan buat kenal kamu sekarang? Kita berdua masih muda. Nggak ada kata terlambat. Oh iya, ayo kita cari waktu buat pergi sama Dewi dan tes DNA. Aku nggak pernah meragukan, apakah dia anak kandungku sendiri. Dan aku nggak pernah meragukan kamu. Kalau aku ragu sama kamu, aku nggak akan bawa kamu kembali ke keluarga Wijaya. Bukan itu maksudku. Dengerin dulu aku. Ya, terserah kamu. Dewi. Melati. Akhirnya kutemukan kau. Rizky. Kau sedang apa di sini? Melati, kau tahu sudah berapa lama? Aku mencarimu, aku sudah memahaminya. Aku menerima kau dan anak itu. Aku tidak mengerti. Maksudmu? Melati. Kau dan aku sepaham. Kita seharusnya sudah bersama sejak dulu. Kita jangan biarkan anak ini Menggelanji kita. Ya, Melati. Kau suka Rizky sejak kita kecil. Aku mencarinya untukmu. Kau senang? Bapak Stuart tidak akan minta bertemu denganku di tempat seperti ini. Siri.
Ini terakhir kalinya kau main-main denganku. Andy, Aku hanya ingin kau melihat. siapa wanita itu sebenarnya? Aku suka dia. Sejak kapan aku suka dia? Melody, aku sahabatmu. Kamu pikir aku nggak tahu isi kepalamu? Kamu suka Rizky. Kamu sudah suka dia sejak kita kecil? Kamu nggak bisa. Sekarang kamu mau menikah dengan keluarga kaya. Menyangkal perasaanmu. Aku memang pernah bilang begitu. Tapi itu waktu SD dulu. Waktu kita cuma main-main. Melatai, aku tahu yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir. Aku akan merawatmu dan bayi kita dengan baik. Aku akan memberimu masa depan yang indah. Rizky, jangan dengarkan dia. Itu nggak benar. Dia cuma bercanda. Bukankah itu Rizky? Ya ampun, kenapa dia datang lebih awal di kehidupan sebelumnya? Karena dia ibuku memutuskan untuk kabur dari rumah. Melatai, Tunggu, berhenti bertengkar. Di kehidupan sebelumnya, ibuku ditipu oleh teman buruknya. Dia pikir Rizky ini bisa membantunya kabur dari keluarga Wijaya, neraka hidup ini. Jadi dia pura-pura berselingkuh dengannya. Tapi sebenarnya Rizky berkomplot dengan teman buruk itu. Dan karena ini benar-benar mengutuk ibuku. Dan aku pada nasib tragis. dia sedang apa? Dia bicara dengan siapa? Aku tidak tahu. Melatai, selama bertahun-tahun ini, aku selalu memimpikanmu. Cicik, Andy, Kamu lihat itu? Melati ini, dia bukan orang yang. setia sama sekali. Dia datang ke sini, hanya un truc. Bertemu kekasih gelapnya. Dan, Dia berencana kabur bersamanya. Cicik, sangat jijik. Madela, 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 Madela. Bagaimana mungkin ini terjadi? Cicik, benar-benar jijik. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini yang kamu ingin. Aku lihat. Sadie. Kamu akan bayar semua masalah yang kamu buat belakangan ini. Melody, aku sahabatmu. Dia tetanggamu yang paling kamu sukai. Jangan berani-berani memukulnya. Melati, berhenti berkelahi. Ratna, sudah kubilang. Kamu, bukan sahabatku lagi. Bukan sahabatku lagi. Kamu, Melatai, kamu cari masalah. karena dia tidak mau pergi dengan sukarela, maka kita akan seret dia paksa. Lalu kita beritahu keluarga Wijaya. Dia kabur bersamamu, dan bayinya adalah milikmu. Lepaskan aku. Lepas. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Jauhkan diri dari mereka. Kamu ngapain di sini? Pergi sana kalau mau selamat. Dewi baik-baik saja? Baik. Untung kamu datang tepat waktu. Hampir saja. Aku hampir mengalami nasib yang sama seperti kehidupan sebelumnya. TAPI. Kamu ngapain di sini? Ini, pasti Siti yang ada di balik ini. Kalau ada yang berani menyakiti keluargaku, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Wah, ayah benar-benar marah. Sepertinya dia akan memberi pelajaran pada si munafik itu. Metode ayah di kehidupan sebelumnya menakutkan. Aku penasaran apakah itu akan menakuti ibu. Jangan pergi sendirian, mulai sekarang. Ajak, ibu dan pengawalmu. Bukannya itu berlebihan? Keselamatanmu yang utama. Sampai kita pastikan, semua ketidakpastian ini, kita tidak boleh lengah. Jadi, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Kamu berencana membela mereka? Jangan berani-beraninya membela mereka, Bu.
Di kehidupan sebelumnya, itu karena ibu selalu terlalu baik hati, karena ibu mengalah demi pertemanan bertahun-tahun. Ratna menyakiti ibu berkali-kali, dan dia juga menyakitiku. Dia menyakiti Dewiku. Itu benar-benar tak bisa dimaafkan. Tidak. Aku ingin kamu membantuku. Memberi Marika pelajaran. Aku ingat Ratna adalah sahabatmu. Sebelum aku punya Dewi, aku tak pernah membayangkan dia akan menyakitiku. Kami tumbuh besar bersama. Kami adalah sahabat baik. Meskipun kadang kata-katanya kasar. Aku selalu berpikir, itu bentuk kasih sayang yang keras. Tapi siapa sangka? Sejak aku mendengar pikiran anakku, satu persatu kejadian terjadi. Aku sibuk sekali menanganinya semua, sampai lupa mengurutkan perasaanku sendiri. Ternyata, kehilangan seorang sahabat sama menyakitkannya dengan kehilangan cinta. Tidak apa-apa. Kamu masih punya aku. Tidak apa-apa. Kamu masih punya aku. Dewi, ada siapa-siapa di sana? Ini tidak adil. Aku tidak mau mendengarnya. Rahasia kecilmu. Ah, kenapa tanganku tidak mau mendengarku? Aku cuma mau menutup telingaku. Tidak. Kita harus mengeluarkan Dewi dari sini dulu. Tidak apa. Jangan khawatirkan dia. Dia masih kecil. Sebagai orang tua, kita bisa menghabiskan 1 atau 2 jam bersamanya. Itu seharusnya cukup. Atau bahkan 2 atau 3 jam. Setidaknya kau masih punya sopan santun. Masih tahu meninggalkanku dengan nenek. Kau dengar sesuatu, Teddy? Tidak. Mungkin kau salah dengar. Aku memang mendengar pikiran putriku. Tapi seharusnya hanya aku yang bisa mendengarnya. Mungkin aku hanya lelah. Telingaku berdencing. Ya, sepertinya. Aku harus merencanakan pernikahan kalian. Ebio, aku tidak masalah. Kamu harus tanya Melati. Bu, aku setuju. Tanya Melati. Aku. Apa? Kamu nggak mau? Enggak. Cuma menurutku masih terlalu cepat. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Apa itu? Setahun yang lalu, saat kita pertama kali bertemu, minumanmu dicampur obat. Ratna berencana untuk menyerahkanmu ke orang lain, untuk dimanfaatkan, agar dia bisa mendapat untung darinya. Kebetulan saja orangnya adalah aku. Tapi, aku juga kena obat malam itu. Gak apa-apa, aku tahu kamu kesal. Aku sudah menghubungi pengacara untuk mengajukan gugatan. Dia akan mendapat setidaknya 20 tahun.
Apakah akan mencabut tuntutan atau memaafkan mereka? Itu keputusanmu. Hei, apa ibuku yang baik hati ini jadi lembut lagi nih, ih? Aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan mencabut tuntutan. Aku ingin dia menghadapi hukuman seberat-beratnya. Aku sudah mantap dengan keputusanku. Aku nggak akan mencabut tuntutannya. Aku mau dia menghadapi konsekuensi hukum. Syukurlah, ibu nggak ngulang kesalahan yang sama kayak dulu. Cuma aku doang. Atau dia beneran ngomong? Melody, aku kan sahabat terbaikmu. Kamu nggak bisa ninggalin aku gitu aja. Melody, aku tahu aku salah. Aku nggak akan ngulangin lagi. Lagi pula, kan kamu juga nggak kehilangan apa-apa. Gimana kalau kamu maafin aku cuma sekali ini? Surah Andy, buat batalin gugatannya. Cuma kali ini ibu jadi lebih pinter. Dulu dia menderita banget karenanya. Orang harus bertanggung jawab atas apa yang udah mereka perbuat. Waktu kamu ngerundung aku, seenaknya, seharusnya kamu udah tahu. Hari ini bakal datang. Siapa yang ngasih dia masuk? Aku. Aku yang ngasih izin. Aku datang karena ada hal yang sangat penting buat dibicarakan. Aku datang kali ini karena aku punya hal yang sangat penting untuk dikatakan. Pak Butler, keluarkan dia dari sini. Dan jangan pernah lagi menginjakan kaki di rumah keluarga Wijaya lagi. Keduanya. Andy. Aku tahu. Aku sudah melakukan banyak hal yang salah. Tapi semua itu untuk membuatmu melihat wanita ini yang sebenarnya. Anaknya, bahkan bukan anakmu. Aku pergi diam-diam dan melakukan tes DNA. Hasilnya sudah keluar. Hasilnya menunjukkan bahwa kamu dan Dewi tidak memiliki hubungan darah. Ya ampun, kenapa alur cerita ini terjadi lebih awal di kehidupan ini? Bukankah rintangan besar ini seharusnya datang setelah ayah dan ibu mulai mengembangkan perasaan satu sama lain? Aku tidak mendengar hal-hal yang tidak ada. Aku bisa mendengar pikiran putriku. Andy. Ini masalah besar. Aku tidak akan berbohong tentang ini. Hasil tes DNA ada di sini. Lihat. Sidi, sepertinya hukuman yang kuberikan padamu belum cukup. Andy. Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Tapi kamu, demi seorang pemburu harta yang licik, menghancurkan bisnis inti. Keluargaku. Kamu membuatku jadi aib keluarga. Siri, dulu kupikir ini cuma rasa cemburu sepele di antara kalian anak muda. Tapi urusan ini sudah keterlaluan. Karakter kamu busuk. Ibu Wijaya, bertahun-tahun aku berusaha menyenangkanmu. Tapi, demi seorang Wanita Ronda Yang Beruza Nekila. wanita bodoh. Hanya karena dia memberikan kalian semua seorang anak. Singu mais Malucan. Dia. Bukan keturunan keluarga Wijaya. Kalau aku tidak punya, Kepastion mutlak. aku tidak akan datang menghadapimu. Ini laporan dari agensi profesional. Yang Kuzwa. Kalau tidak percaya, kalian bisa tes ulang. Andi dan aku sudah melakukan tes DNA. Apa katamu? Kamu tidak tahu? Kalau anak lahir tanpa akte kelahiran dari rumah sakit dan perlu mendaftarkan anaknya, kedua orang tua harus melakukan tes DNA lagi untuk mengonfirmasi identitas anak untuk keperluan administrasi. Melati dan aku sudah melakukan tes DNA, dan itu dilakukan melalui prosedur hukum yang benar. Tidak diragukan lagi. Dewi adalah putriku. Laporanmu ini pasti palsu. Tidak mungkin. Keluar. Ibu Wijaya, Keluar dari rumah kami.
Kami sudah berusaha menjaga harga dirimu. Karena kamu tidak mau menerima kebaikan kami, maka hubungan antara keluarga kita berakhir di sini. Kamu harus tahu, ini bukan konsekuensi yang bisa kamu tanggung. Tidak. Aku sempat tidak bisa berpikir jernih. Andy, Kita tumbuh besar bersama. Kalau aku tidak begitu mencintaimu, aku tidak akan pernah melakukan semua hal buruk ini. Selain itu, laporan tes ayah itu, aku yang mengawasi seluruh prosesnya. Kalau aku tahu ada perbedaan seperti itu, mana berani aku mengatakan kebohongan seperti itu? Andy, Karena aku yang menukar sampelnya. Kapan itu terjadi? Waktu kamu ambil darah Dewi, untuk ambil sampel, aku sudah sadar. Aduh sakit, kamu perempuan jahat. Kamu ambil darahku untuk tes DNA. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mama tiup ya biar enakan. Mama, kamu harus balas dendam buat aku. Perempuan jahat itu pasti mau pakai buat tes DNA. Di kehidupan sebelumnya, dia tahu aku anak kandung ayah, jadi dia nggak palsuin hasilnya. Malah dia cari cara buat suruh nenek yang tes, terus tukar laporannya. Kali ini, dia pasti mau lakukan hal yang sama. Karena dia mau. Kita kasih yang palsu aja. Bikin dia hilang kesabaran. Dan tunjukin niat aslinya. Aku, Kala. Yes! Mama akhirnya menang. Dewi. Jangan khawatir. Mereka sudah dapat balasannya. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu terluka lagi. Om. Aku tak pernah menyangka. Kita juga akan jadi orang tua. Ya. Ini kejutan yang indah. Wah, suasana ini sempurna banget. Kalian berdua harus cium. Dewi, kamu masih bayi. Kok bisa ngomong kayak gitu? Tapi ayah suka banget cium ibu. Di kehidupan sebelumnya, kalian sering bertengkar, tapi selalu berciuman untuk berbaikan. Kalian cium saat keadaan baik, dan saat buruk, ayah sampai membuat bibir ibu merah. Sudahlah, kamu pergi dulu. Aku harus memandikan Dewi. Ibu malu, kamu masih gampang banget dibuat malu. Begitu ayah pergi, dia diam-diam menikmati momennya. Kamu juga nggak dengar aku ya? Camel, kamu juga mendengarnya. Dia bilang kamu sering mengenang masa lalu. Dan dia bilang kamu selalu ingin menciumku. Ya ampun, ibu, ayah, kalian bisa mendengarku? Hanya orang-orang yang paling dekat denganku yang bisa mendengar pikiranku. Ibu, ayah, tolong jangan saling salah paham lagi. Di kehidupan ini, aku berharap kalian berdua baik-baik saja. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku tidak akan berpikir berlebihan. Aku akan mempercayaimu sepenuh hati. Aku juga. Melody, maukah kau menikah denganku?